Puji Tuhan. Ya, shalom semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya percaya Anda tidak sedang mengisi waktu kosong Anda tidak sedang membuang waktu Anda, tapi Anda sedang menginvestasikan waktu Anda. Baik, malam hari ini tema kita mengerti panggilanmu secara sederhana. Nah, kenapa ini kita mau bahas atau mau diseringkan? Karena selama ini di dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita bilang panggilan gitu ya, kalau kita bilang panggilan, biasanya yang akan muncul di benak kita itu hanya satu saja, bahwa saya harus melayani Tuhan. Nah, kalau sudah sampai ke situ, kita pun jadi dibatasi bahwa saya harus melayani itu, urusannya itu yang ada di dalam gereja. Tetapi di luar gereja, kita katakan secara umum bukan melayani Tuhan. Dan kemudian berkembang di masa-masa sekarang ini, mulai banyak yang mengerti bahwa tidak, melayani Tuhan tidak hanya di dalam organisasi gereja atau kegiatan secara fisik di gedung gereja, bukan, tetapi di dalam keseharian kita juga kita melayani. Nah, mari malam hari ini kita belajar ya untuk mengerti panggilan kita secara sederhana. Pasti teman-teman semua mengenal yang istilahnya itu amanat agung. Pasti kenal. Dan itu diambil dari Matius 28 ya saya. Matius 28 ayat 19. Itu yang sering kita kutip. Tapi kita lupa juga ayat yang ke-20. Jadi mari malam hari ini kita melihat itu secara sederhana. Dari yang bagian pertama adalah Matius 28 ayat 19. Tahan. Jangan turun dulu dari OS, saya percaya begitu kita mulai belajar, kita tidak menggunakan buku apapun, kita menggunakan satu-satunya sumber yang terpercaya adalah Alkitab. Malam ini juga Bang Ino mau sedikit memberi contoh bagaimana menggali Alkitab, bagaimana menggali satu topik itu, supaya teman-teman juga mampu juga ya. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya, supaya Bang Ino enggak buru-buru. Mari kita buka yang pertama, Matius 28 ayat yang ke-19. Kak Christine boleh baca terjemahan baru terlebih dahulu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala. Itu ayat berapa? Ayat 20. Jangan, sampai 19 dulu saja ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi di ayat 19 itu yang sering hanya kita kutip dan kita bilang itu amanat agung. Padahal kalimatnya itu belum selesai. Ya, kalimatnya belum selesai. Tanda bacanya apa di situ ya? Koma. Ya, ayat 19 itu koma. Nah, kadang kita itu begini ya. Nah, ini contoh, salah satu kita belajar Alkitab itu supaya kita pahamnya itu utuh, nggak berantem gitu. Nggak berantem dengan, kalau orang punya argumen lain, kita bilang, tidak begitu. Amanat agung tuh, jadikanlah semua bangsa muridku. Selesai sampai di situ, kita sedang memahami separoh, hanya setengah.
Ada baiknya itu kalau kita baca Alkitab itu, kalau dia masih koma, kita teruskan. Mohon maaf ya, jangan menyalahgunakan ayat begitu loh. Nanti ayat jadi mayat kan? Nah, janganlah ya, kita nggak meniru ya yang di sebelah. Jadi baru sampai koma itu. Sementara ayat 20-nya masih ada. Coba Kak Christine boleh baca, kamu layarnya hilang ya. Layarnya itu kayak naik motor hilang. Sinyal ya. Kamu pakai apa? Data dong. Oke. Masih nggak bisa kelihatan layarnya ya. Oke. Yang lain bisa dilihat nggak ya? Boleh respon? Kelihatan Bang. Oh kelihatan. Oke. Kita baca Amanat Agung secara utuh ayat 20-nya atau ulang dari 19 langsung ke sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, pertama kita lihat bahwa amanat agung itu ada dua. Ya, yang sering kita lupakan itu ajarilah itu ayat 20. Makanya pandangan orang Kristen kalau kita belajar itu, apalagi misalnya kita sharingkan gitu, kita obrolkan. Ada teman di King and Priest ini dulu nggak suka. Oh, janganlah, jangan berbantah, kita akhirnya tidak belajar. Padahal kita ini harus mengajari orang. Jadi sederhana konsepnya itu, ini bukan buku terbitan siapa ya, penulis siapa, bukan. Ini Alkitab. Kalau kita bilang amanat agung, perintah, mandat, harus dikerjakan. Kalau kita nggak mau belajar, bagaimana bisa ngajarin orang? Makanya kebanyakan, pokoknya katanya, pokoknya kata pendetaku, pokoknya, semua pokoknya, tapi nggak ngerti pokok di dalam Alkitab itu apa. Nggak pernah mau belajar, bagaimana mungkin mau mengajar. Ya, itu yang dilupakan dari amanat agung. Kemudian di bagian terakhir ayat 20 itu suatu janji, sesuatu yang harus kita perhatikan. Bahwa kita dalam menjalankan ini tidak akan pernah sendiri. Ya, ada pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa Dia akan menyertainya itu selama-lamanya bersama dengan kita selalu. Sederhana berpikir begini, kita kan akan menyampaikan semua yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau pribadi yang kita ceritakan itu tidak bersama dengan kita, kemungkinan bisa keliru, enggak? Bisa. Makanya diberi kepada kita penolong, ya, yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah di dalam Yohanes 16 itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengajari segala sesuatu dan mengingatkan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Terjemahan di dalam Alkitab kita, terjemahan baru, itu sering sekali akhirnya menjadi perdebatan. Karena itulah malam hari ini Bang Ino tunjukkan, dengan kita memiliki banyak sekali versi terjemahan Alkitab, baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris, kita akan makin kaya dan kita mampu mengerti dalam hari ini panggilan. Secara sederhana, kita membaca versi-versi terjemahan Alkitab saja, kita jadi ngerti, oh ternyata selama ini yang saya pandang, selama ini yang saya imani, atau yang saya pahami itu keliru. Sekali lagi, Anda lepaskan dulu ya pemikiran doktrin Anda sesuai dengan denom Anda. Kita lihat Alkitab dari bermacam-macam versi terjemahan. Selanjutnya Anda renungkan saja, ya. Nah,
Kita mulai bahasa Inggris dulu atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja dulu ya. Iya. Oke, kita akan lihat yang pertama apa? TSI ya. TSI. Ya, TSI 3. Ya, kita lihat dari terjemahan sederhana Indonesia versi 3. Kalau terjemahan baru kita sekarang kan sudah ada versi 2 ya. Sekarang kita lihat terjemahan sederhana Indonesia versi 3 ayat 19 dan ayat 20 ini untuk kita paham lebih jauh. Dan ada kata yang begitu krusial ya, yaitu murid. Ya, kata murid itu ternyata sampai sekarang karena kita salah mengertinya, akhirnya Bang Inu istilahkan terjadi kemunduran dalam kekristenan. Yuk kita lihat ya, terjemahan sederhana Indonesia versi 3. Kita mulai ayat 19 langsung ayat 20, nanti kita lihat ada penjelasan-penjelasan tambahan. Silakan Kak Christine. Langsung ke Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Karena itu pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk setia melakukan semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kamu bahkan sampai akhir zaman. Amin. Ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini ada catatan-catatan yang bisa membantu kita untuk lebih dalam ya. Inilah kita menggali, mendalami Alkitab. Ayat 19 itu ada penjelasan apa? Dari kata baptislah mereka sebagai. Ya. Terjemahan harfiah kalimat ini adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus. Sebentar, mari kita lihat sekali lagi, tanggalkan semua doktrin atau denom Anda. Mari kita lihat Alkitab ya. TSI itu membantu kita untuk melihat konteks. Kebanyakan kita orang Kristen tuh males lihat konteks. Kita menyalahgunakan Alkitab itu seperti pemahaman kita seperti orang Indonesia. Padahal itu tidak boleh. Kita harus lihat konteksnya, ini orang Yahudi. Baptisan bagi orang Yahudi itu apa sih maksudnya? Ya, yuk lanjut silakan. Saya ulang, terjemahan harfiah kalimat ini adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, nama di sini artinya seluruh kepribadian. Maksud Yesus di sini bukan hanya sekedar mengucapkan ketiga nama itu. Ya, itu. Kita sering chaos, kita sering ribut karena tidak menyebutkan yang ini, menyebutkan yang itu. Padahal dalam budaya orang Yahudi, nama itu berarti keseluruhan. Bukan perkara disebutkan atau tidak. Itu dia. Kita memandang penting menyebutkan. Kalau kurang satu nama, kurang ini, kita rasa, wah ini nggak sah begitu. Padahal orang Yahudi budayanya nggak kayak begitu. Ya, itu, tolong diingat itu. Bang, cepat-cepat aja panggilan, saya mau pacaran ini. Sabar ya bro, sabar ya. Belajar itu perlu mencerna dan perlu perlahan. Ya, oke, lanjut. Maksud Yesus di sini bukan hanya sekedar mengucapkan ketiga nama itu ketika orang-orang dibaptis. Pada zaman Yesus, baptisan adalah upacara yang menyatakan bahwa orang yang dibaptis sudah menjadi pengikut yang akan setia kepada ketiga yang esa tersebut. Ya, jadi seperti yang Bang Ino pernah sampaikan dulu, bahwa bagi orang Yahudi waktu itu, baptisan itu sudah ada. Bukan Yesus yang membawanya, bukan. Tetapi ada satu budaya yang baik yang diteruskan oleh Tuhan Yesus.
Jadi sekali lagi tolong diingat, baptisan itu bukan Yesus yang mengajarkan atau membawa, bukan. Pada waktu itu, baptisan itu sudah banyak dipakai untuk istilah sederhana kita menjadi membership gitu loh. Kalau istilah kita sekarang untuk jadi member gitu. Untuk jadi pengikut kepada siapa begitu. Kalau ini kan menjadi pengikut dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, jangan mati-matian bilang bahwa baptisan itu Yesus yang bawa. Bukan. Kalau gitu, Yesus nggak perlu dibaptis kan. Kalau dia yang bawa, ya dia yang harus baptis orang kan berarti. Ini kan tidak. Nah, TSI menjelaskan ini supaya kita clear. Supaya kita nggak saling menyalahkan begitu. Oke, lanjut. Ketiga nama itu bukan menunjukkan satu, bahwa ada tiga Allah. Ya, ini pengertian yang salah ya, jangan diikutin. Atau yang kedua, bahwa satu Allah mempunyai tiga nama. Bukan itu ya. Terus? Atau yang ketiga, bahwa Allah dibagi menjadi tiga bagian. Itu juga bukan. Ketiga pandangan tersebut salah. Yang jelas ialah dalam firman-Nya Allah yang esa sudah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi kepada manusia. Dan hal ini tidak mungkin bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Nah, tolong diingat itu. Menjelaskan tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu tidak akan pernah ada ilustrasi atau gambaran yang akan cocok. Rumit memang. Ya, aliran ini menjelaskan Tritunggal begini, aliran ini menjelaskan Tritunggal begini. Macam-macam. Tetapi kita bisa merasakan itu. Makanya Roh Kudus itu sangat amat diperlukan. Karena sulit untuk memahami dan menjabarkannya. Yang paling sering orang bilang ya gambaran manusia, roh, jiwa, tubuh. Ya. Oke, tidak ada lagi penjelasan di ayat 19. Ayat 20 ada penjelasan? Tidak ada. Nah, yang kita mau perhatikan di sini ayat yang ke-19 TSI itu coba dibaca kembali, ada perinciannya itu, diajarnya itu coba. Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku, dan Roh Kudus. Nah, sekarang penjelasan ajar itu di ayat 20 dijabarkan. Silakan. Dan ajarlah mereka untuk setia melakukan semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Ajarkan untuk mereka yang pertama setia, terus setia terhadap melakukan semua yang sudah aku ajarkan. Setia melakukan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya, yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kamu bahkan sampai akhir zaman. Kalau diperhatikan dari dua ayat ini, topik yang paling penting itu pengajaran, bukan pemuritan. Nah, itu yang tadi Bang Ino bilang, jangan cepat-cepat turun dulu ya. Jadi topik yang paling penting itu pengajaran, karena dari dua ayat ini yang paling menjadi fokus utama adalah pengajaran. Kalau kita fokusnya pemuritan, kita fokuskan dijadikan murid, padahal sebenarnya istilah murid itu di dalam Kisah Para Rasul itu muncul terakhir waktu diubah menjadi kata murid itu tidak lagi dipanggil murid tetapi dipanggil Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul itu terakhir dipakai kata murid. Roh Kudus tidak menginspirasikan lagi kepada Yohanes, kepada Petrus, kepada Paulus. Mereka tidak lagi memakai dalam surat-surat mereka menggunakan istilah murid. Tidak, tetapi semua menggunakan istilah anak, ya.
Paulus tidak memanggil Timotius dan Titus itu murid, tetapi anak. Yohanes juga memanggil orang-orang yang dia layani bukan dengan murid, tetapi anak. Petrus juga begitu. Jadi coba renungkan, kenapa Roh Kudus yang memakai mereka tidak menginspirasikan kepada mereka waktu mereka menulis surat-surat itu ada kata murid. Berarti memang Alkitab menunjukkan Allah mau ada perubahan, ada peningkatan, bukan lagi murid, tapi Kristen. Dalam kekristenan perlu diajarkan pribadi kita adalah anak. Yesus tidak membawa nama lain. Yesus tidak pernah menyebutkan di dalam pelayanannya kepada orang-orang, dia tidak menyebutkan nama-nama Allah yang lain. Ada buku yang menulis nama-nama Allah, ada. Yesus tidak mengulang itu. Yesus tidak mempromosikan itu. Tapi satu nama yang dipromosikan oleh Tuhan Yesus adalah Bapa, Aba. Semua bahasa di dalam Alkitab bisa diterjemahkan dengan semua bahasa di mana Alkitab itu ada diterjemahkan. Tapi kata Aba itu nggak pernah diterjemahkan. Selalu dibilang Aba, diterjemahkan sesuai dengan bahasa negara, yaitu Bapa. Kalau Indonesia Bapa, Aba, Father. Kalau diterjemahkan dalam bahasa orang Sulawesi Tengah itu Bapa, Pace. Jadi Aba menunjukkan bahwa Yesus memfokuskan kita untuk memperhatikan bahwa kita ini anak. Murid sudah dirubah menjadi Kristen, satu yang diurapi. Kita ini diurapi semua. Ya, itu yang perlu kita ingat. Dan mari kita sedikit melihat ke dalam bahasa-bahasa yang lain ya. Coba Kak Christine boleh baca yang bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan, apa yang sudah dipilihkan. Atau bahasa Indonesia dulu deh, versi apa? Versi mudah dibaca atau versi apa? Versi mudah dibaca. Ya, kita baca ayat 19 dan 20, versi mudah dibaca. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka mematuhi semua yang telah kukatakan kepada kamu. Ajarilah mereka semua mematuhi apa yang semua kukatakan. Tolong diingat begini, jangan menyalahgunakan ini. Jangan bilang, pokoknya taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Kalau di sini Yesus bilang mematuhi apa? Semua yang telah kukatakan kepada kamu. Semua yang kukatakan kepadamu. Jangan bilang waktu teofani di Perjanjian Lama ya. Teofani, semua penampakan teofani pribadi Yesus sebelum inkarnasi di PB. Jangan Anda salah gunakan perkataan Yesus ini. Kenapa? Karena dalam Yohanes 13, Yesus mengatakan perintah yang baru. Nanti ya, lain waktu kita bahas. Apa beda perintah yang baru dan perintah yang lama. Dalam hal ini, dalam perjanjian baru, mari kita perhatikan apa yang Yesus perintahkan, apa yang harus dipatuhi. Terus lanjut. Saya ulang, ajarlah mereka mematuhi semua yang telah kukatakan kepada kamu, dan lihatlah, aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Kalau ada yang bertanya, apakah saya ini aman? Bang Ino, aman. Kenapa aman? Nah, ini Yesus sendiri yang bicara loh. Ini Yesus yang bicara sendiri loh ini. Ini sebelum dia naik ini. Yesus sendiri yang menyatakan setiap hari. Ya dong, Immanuel itu kan dia bersama dengan kita, God with us. Apakah God with us itu kalau kita baik-baik dia bersama kita?
Kalau kita jelek atau lagi bandel, terus Tuhan Yesus nggak ada bersama dengan kita. Banyak dikembangkan konsep pemikiran seperti itu. Pertanyaan sederhananya begini, kalau karena perbuatan kita, terus Roh Kudus yang menunjukkan pribadi Yesus untuk menjadi penolong yang lain ada di dalam kita, itu tidak ada karena bandelnya kita, alangkah ringkihnya Tuhan ya. Karena asap rokok dia pergi, karena botol minuman Johnny Walker pergi. Berarti Tuhan kita lemah ya. Coba renungkan itu aja. Nggak usah pakai yang ribet-ribet. Kita renungkan aja begitu. Di sini Yesus bilang setiap hari loh dia bersama. Ya dong. Setelah dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berikan Roh Kudus kan. Dan Yohanes 14 ayat yang ke 16 itu menunjukkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita tuh selama-lamanya. Gak ada yang bisa mengusir dia. Kalau roh jahat bisa diusir, tapi Roh Kudus tidak ada yang namanya doa pelepasan Roh Kudus, nggak ada. Tapi kita punya ide bahwa Roh Kudus itu kadang ada, kadang tidak, tergantung perbuatan kita. Kalau nggak ke gereja, Roh Kudus nggak ada. Kalau nggak berdoa, Roh Kudus tidak ada. Kalau kita kembali puasa, Roh Kudus ada. Loh, kok Roh Kudusnya lemah ya? Padahal Yesus bilang penolong. Berarti Roh Kuduslah pribadi yang menolong kita, kitalah yang perlu ditolong. Tetapi pribadi yang perlu ditolong ini bisa ngusir Roh Kudus lewat asap rokok, lewat alkohol. Bang Ino ini menyarankan orang merokok dan enggak, saya nggak menyarankan, ini fakta. Apakah orang akan berhenti merokok atau berhenti minum waktu Roh Kudus bermanifestasi? Iya, secara pasti akan berhenti. Bad habit itu akan berhenti karena kesadaran. Dia tetap minum malam minggu, besok pagi dia melayani main gitar. Nggak mati kan dia di mimbar? Iya kan? Kenapa? God is love. Makanya kasih dari Tuhan Yesus itu sekarang kita nikmati. Senakal apapun, sekotor apapun pikiran Anda saat ini, Anda tidak langsung ketebak mati kan? Tapi tetap diberikan cintanya besok pagi. Anda bisa bangun. Masih bisa mikir jorok lagi nggak? Bisa. Tapi dia mengasihimu, Roh Kudus terus akan menawarkan dirinya untuk menguasai penuh pikiranmu. Itulah kasih. Anda tetap diberkati kan? Walaupun Anda tidak pernah memberi persembahan, datang ke gereja kalau hujan ngeluh, gak ada kendaraan Anda ngeluh, mau ke gereja gak ada kendaraan Anda ngeluh. Terus kalau dibilang katanya perjuangan, katanya mau menderita bagi Tuhan, panas sedikit ke gereja ngeluh, gak ada kendaraan bisa jalan kaki ngeluh, katanya mau menderita. Yuk robah mindset kita. Menunjukkan setiap hari kita itu beserta dan bersama terus. Tidak pernah ditinggalkan sedetik pun tidak. Jangan pernah mengembangkan pikiran, kalau saya tidak ke gereja Roh Kudus tidak ada. Tuhan tidak bersama dengan saya. Tidak ada. Anda tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan waktu Anda mau mabuk, waktu Anda mau pacaran gak beres, waktu Anda mau grepek-grepek, waktu Anda mau raba-raba pacarmu, Tuhan tetap ada, Roh Kudus tetap ada bersama dengan engkau. Tolong dicatat ya. Bang Ino pesen memang. Dia datang untuk menolong kita dan untuk menjamin kita sadar bahwa kita selalu ditolong, dia bersama dan tinggal dengan kita. Kalau nggak percaya baca aja ya Yohanes 14 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 23.
16 itu Roh Kudus, 23 itu Bapa dan Yesus. Baca aja sendiri. Ini jaminan bagi kita untuk menjalankan panggilan. Tolong diingat nih, kita semua dipanggil kan, amanat agung. Oke. R siapa lagi? BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah. Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Nah, selalu ya. Ingatlah. Kita ini kadang-kadang manusia ini begini loh. Kita orang Kristen tuh lucu. Kalau firman itu Alkitab bilang ingatlah, kita nggak ingat. Tapi waktu Allah bilang aku sudah melupakan, kita ingat-ingat. Contoh kayak gini, ingatlah aku selalu bersama dengan kamu. Kita gabung semua ya versi. Aku bersama dengan kamu. Ingat ya, aku bersama dengan kamu. Setiap hari, selama-lamanya. Kita nggak mau ingat itu. Akhirnya gampang terpengaruh. Kalau kamu begini, wah, kamu nggak disayang Tuhan. Tuhan murka sama kamu. Kalau kamu nggak begini, nanti begini. Nah, kalau kamu begini baru. Padahal Alkitab bilang, Yesus sendiri bilang, ingatlah. Ini diingat nih. Dia bersama dengan kita selama-lamanya setiap hari. Kita nggak mau ingat. Manusia itu selalu aja pikirannya itu mau melawan Tuhan. Itu yang dibilang Yosua pemberontak. Kemudian, waktu Tuhan tidak mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita, dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai 34, kita malah ingat-ingat. Lucu kan? Ayo, mari Anda ingat ini, setelah ini silakan tertawa ya. Tertawailah dirimu. Disuruh ingatlah, kita nggak mau ingat. Ini Yesus bilang, ingatlah. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, bahwa aku tidak mengingat dosa dan pelanggaran kamu lagi. Malah kita ingat-ingat. Waktu kita berdoa, Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan dalam Yeremia 31 bilang, aku tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Kita ingat-ingat. Yang disuruh ingat oleh Tuhan Yesus, kita nggak mau ingat. Bagaimana? Sekarang sudah mengerti kelucuan manusia Kristen? Nanti lihat ya, Yeremia 31 itu, ayat 31 sampai 34. Ingat ya, aku tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Malah kita ingat-ingat, kita sodorkan dalam komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan secara umum di hadapan orang-orang, dalam doa syafaat, doa apapun, kita selalu bawa dan kita ingat dosa dan pelanggaran kita. Sepertinya Tuhan itu tidak ingat. Tuhan tahu, tetapi dia tidak mau mengingatnya lagi. Dari zaman perjanjian lama sudah ada. Masih terus sampai sekarang Yesus sudah mau datang lagi. Masih terus kita berdoa itu dosa yang diingat. Bang, memang dosa nggak perlu diingat. Nggak perlu diingat, udah tahu kok. Anda ngomel ini Bang Ino sedang ngajar gini udah dosa kan. Di hatimu nggak suka, pikiranmu, Anda sudah berdosa sebetulnya. Tapi yang diingat tuh begini loh. Wow, dia bersama dengan aku bagaimanapun keadaanmu. Karena manusia bisa naik turun, jatuh bangun, tapi dia tidak pernah meninggalkan aku. Ini Yesus yang ngomong. Dia bilang ingatlah, kalau begitu Roh Kudus tolong saya untuk aku ingat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Engkau pun tidak pernah meninggalkan aku. Engkau Bapakku yang baik tidak pernah meninggalkan aku. Nah, itu diingat bangun pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama dengan aku. Jangan, astaga saya mimpi buruk. Aduh saya mimpi, aduh Bapak, ampuni aku. Ya ampun. Anda pikir darah Yesus itu luntur kah?
waktu dia sudah membasuh Anda, membersihkan Anda dari dosa, menghapuskan bahkan. Kurang manjurkah darah Yesus? Kurang besarkah paku yang memakukan tangan dan kaki Yesus? Kurang besarkah tombak yang menusuk di sisi Yesus itu? Kurangkah? Mari ingat ini. Cepet bang, panggilan. Saya ini mau tahu panggilan. Selama ini saya sudah ikut tes panggilan, tes apa. Aduh, sabar. Sabar ya. Saya tahu ada yang nggak sabar. Kenapa? Hanya pingin tahu aja materinya apa. Sama nggak dengan gerejaku? Kalau beda, sesat nih Bang Ino. Jangan-jangan Anda yang sesat. Sabar ya, sabar. Bang Ino percaya begitu ini selesai, Anda akan bilang, wadaw, wah, wah, wah. Anda tepuk tangan kayak tukul. Ada yang akan bilang, puji Tuhan. Ada yang bilang, hah? Begitu bang? Sabar ya, sabar. Kita udah lihat ya, jaminan bagi kita, tolong diingat, dalam kehidupan kita, ini yang paling penting. Ingatlah, aku bersama dengan engkau setiap hari. Ingat, ingat. Yang aku tidak ingat, jangan kamu ingatkan. Ingat dia mengasihimu. Dosamu dia tahu. Kita nggak perlu diajar berbuat dosa, nggak perlu. Tapi yang perlu diajar, diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Itu yang terus menerus harus diingatkan. Karena iblis akan berbisik, enggak, kamu nggak gitu, kamu tuh payah kamu, katanya pelayan, aduh udah puasa, baru kemarin puasa, ya ampun. Siang kamu puasa, ya ampun, aduh baru 2 jam yang lalu, astaga mulutmu kok nggak bisa, aduh dasar memang kamu itu, iblis. Oke, kita sudah lihat di bagian Matius yang kita bilang amanat agung. Mari kita lihat Injil yang lain ya. Matius sudah, sekarang kita lihat Injil menurut Markus. Ada juga perintah itu yang kita bilang panggilan. Kita akan lihat di Markus 16. Markus 16 ayat 15 ya. Markus 16 ayat 15. Satu ayat saja kan? Ada versi apa? Ada versi TB. Baca dulu TB kalau gitu. Kita baca dulu terjemahan baru. Kalau tampilan di layarnya nggak kelihatan, kasih tahu ya Boy ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, beritakan Injil. Wah, ini terjadi kekeliruan ini. Matius bilang jadikan semua bangsa murid, ajari. Sekarang kok Markus bilang beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Wah, bagaimana nih Bang? Bagaimana? Nggak ada perbedaan. Ya. Mengajari orang-orang itu mengajari apa? Ya mengajari kabar baik kan? Menjadi pengikut itu pengikut yang bagaimana? Pengikut yang mengerti bahwa dirinya sudah diampuni kan? Itulah kabar baik. Ada versi lain? Ada versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, tolong dibaca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Kabar baik, Injil, kabar baik. Terus ada lagi versi lain? FAIH. Ia berkata kepada mereka, kalian harus pergi ke seluruh dunia, mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Masih ada? Sudah. Nah, waktu kita menjadikan pengikut
Pengikut yang bagaimana? Diajari apa? Diajari mengikuti, mematuhi apa yang Yesus perintahkan. Karena apa? Karena sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Nanti ada contohnya dalam Alkitab ya. Nanti. Sekarang, mari kita lihat ya di dalam Markus ini. Mengabarkan kabar baik, menginjili. Saya mau Bang menginjili. Saya mau Bang. Kalau begitu saya akan sekolah teologi ya. Tenang. Sabar ya. Oke. Mari kita lihat ya. Panggilan kita tuh sederhana kok. Mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Yuk, kita lihat dari contoh yang ada di kitab Markus sendiri. Yuk, kita lihat ya. Markus 5. Nah, waktu kita bimbingan yang lalu kita sudah pernah belajar kan yang iblis itu tanpa kita sadari itu dia menyulitkan kita gitu. Gambaran orang yang dirasuki setan di Gerasa atau Gadara ini menggambarkan kita. Dan orang ini dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Iblis itu dikeluarkan dari dirinya. Dan orang ini mau jadi pengikut. Tadi kan dibilang menjadi pengikut kan. Ada beberapa versi terjemahan Matius 28 tadi. Ada yang menerjemahkannya menjadi pengikut kan. Nah, orang ini yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, Anda bisa baca ya Markus 5. Dibebaskan dan dia mau jadi pengikut Yesus. Pikirannya jadi waras, normal. Dia mau jadi pengikut Yesus. Tapi Yesus bilang, enggak. Kamu enggak perlu ikut aku. Yuk, kita baca ya. Markus 5 mulai ayat 18 sampai 20 ya. Ya, Markus 5 ayat 18 sampai yang ke-20. Pertama TB dulu, silakan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, sepertinya belum begitu jelas kan? Yuk, sekarang kita lihat versi yang lain ya, terjemahan yang lain. ESI. Bang Ino nggak buka buku komentari apapun ya, bro, sister. Ya, nggak buka buku-buku apa-apa ya, tolong. Lihat ini, kita buka Alkitab dengan macam-macam versi terjemahan. Ini belum bahasa Inggris, nanti tambah berat kepala teman-teman. Udah, bahasa Indonesia saja. Kita lihat versi lain. Ada versi lain apa? TSI versi 3. Pada waktu Markus 5 18 sampai 20. Silakan. Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang tadinya dikuasai setan itu berkali-kali meminta kepada Yesus untuk diizinkan ikut bersamanya. Berkali-kali loh, mau jadi pengikut nih. Terus? Tetapi Yesus tidak setuju. Yesus nggak setuju. Dia berkata kepada orang itu, "Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu serta orang-orang di kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihani dan menolongmu." Maka orang itu pergi ke provinsi 10 kota dan menceritakan bagaimana Yesus sudah menolong dia dengan begitu luar biasa. Semua orang yang mendengar kesaksiannya itu amat terheran-heran. Belum jelas ya, belum ya. Ya, yang berikutnya versi apa? AYT, Alkitab yang terbuka. Sementara Yesus sedang naik ke perahu, orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu memohon agar dia boleh ikut dengan Yesus. Namun, Yesus tidak mengizinkannya.
melainkan berkata kepadanya, "Pergilah ke teman-temanmu, ceritakan kepada mereka betapa besar yang Tuhan telah lakukan kepadamu dan bagaimana Dia berbelas kasihan kepadamu." Lalu laki-laki itu pergi dan mulai menceritakan kepada orang-orang di Dekapolis tentang betapa besar perbuatan yang telah Yesus lakukan kepadanya. Dan semua orang menjadi heran. Ya. Belum jelas ya? Masih belum jelas ya? Ya. Masih ada versi lain? Ada. Silakan. Ini cara kita menggali ya, teman-teman, bro and sis. Ya, nggak perlu sekolah teologi ya. Ikut di King and Priest aja, Bang Ino ajarin menggali Alkitab. Ya, kalau ada uang dan ada waktu mau sekolah teologi, monggo silakan. Tapi dengan bermacam-macam versi terjemahan, kita baca, nanti kita mengerti. Berikutnya versi apa? Versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca. Ketika ia mau naik perahu, orang yang sudah bebas dari roh-roh jahat itu memohon untuk ikut bersama dia. Ia tidak mengizinkannya, katanya. "Pulanglah kepada keluargamu, ceritakan kepada mereka yang telah diperbuat Tuhan kepadamu, yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadamu." Yang telah menunjukkan belas kasihan. Terus? Orang itu pergi dan dia menceritakan di daerah Dekapolis yang telah dilakukan Yesus terhadap dirinya. Semua orang heran mendengar ceritanya. Masih ada? FAYH. Sebab itu ia naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya dirasuk setan itu memohon kepada Yesus agar ia diizinkan ikut. Tetapi Yesus tidak mengizinkannya. "Pulanglah kepada handai tolanmu," kata Yesus. "Ceritakanlah kepada mereka segala keajaiban yang telah dilakukan Allah bagimu dan tentang kemurahannya kepadamu." Lalu orang itu pergi menuju Dekapolis, dan kepada setiap orang diceritakannya keajaiban yang telah dilakukan Yesus baginya, dan mereka heran mendengar ceritanya. Wow, masih ada lagi? Udah. Nah, simpulannya apa, Bang? Perhatikan orang ini, dia diikat oleh iblis. Dia diperbudak oleh iblis. Iblis mengendalikan kehidupannya sampai dia menyakiti dirinya sendiri. Dia terpisah dari keluarganya. Tapi setelah Yesus datang dan menyelamatkan jiwanya, membebaskan ikatannya, orang ini jadi waras, berpakaian rapi, berbudaya kembali, dan dia mau ikut. Yesus bilang, jangan, enggak usah. Kamu kasih tahu ke banyak orang, ya, bahwa kamu itu sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kamu itu sudah menerima kebaikannya. Kamu itu sudah diselamatkan dari iblis. That's our problem. That's our problem for all of the human being. Dibebaskan dari iblis. Bukankah itu gambaran penyelamatan? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ya, yang dikatakan oleh Markus 16 ayat 15. Memberitakan kabar baik. Orang ini melakukan penginjilan, memberitakan apa-apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap dirinya. As simple as that, brother and sister. Itu mengabarkan kabar baik. Bahkan hebatnya orang ini, enggak pendidikan rabi apapun. Dia menjelajahi 10 kota Dekapolis. 10 kota dia datangi dengan berita yang sama. Apa itu? Aku ini dulu dirasuki setan. Dulu aku hidup di pekuburan.
Aku terpisah dari keluargaku. Aku menyakiti diriku. Aku tidak bisa lepas. Aku tahu aku tidak bisa lepas. Menderitanya hidupku waktu itu. Tapi pada waktu Yesus itu datang, Dia membebaskan ikatanku. Bukan ikatan yang kelihatan, tapi ikatan yang tidak kelihatan. Aku dibelenggu oleh iblis. Iblis memakai diriku dan bermain-main dengan diriku. Tapi aku dibebaskan dan akhirnya aku seperti yang Anda lihat sekarang. Kalau Anda mau tahu, silakan pergi di tempatku. Engkau bisa bertanya kepada saudara-saudaraku. Dia diselamatkan dari belenggu iblis. Dan itu yang dia sampaikan kepada banyak orang. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu yang dia beritakan kepada 10 kota. Yesus belum memerintahkan penginjilan loh. Orang ini sudah melakukan penginjilan. Hasil penginjilannya di mana? Bang Ino, perlu bukti dong. Oke, kita akan lihat Markus 7 ayat yang ke-31. 31 atau 21? Markus 7. Markus dong. Kan lanjutan Dekapolis. Dampak dari pelayanan orang ini kan di Markus 7 itu di Dekapolis waktu Yesus menyembuhkan orang tidak bisa bicara dan tuli. Ya, tolong baca. Ya, Markus 7 ayat 31. Pada waktu dia sudah berkeliling di 10 kota dan pada akhirnya waktu Yesus datang kembali melalui Dekapolis, tempat di mana orang ini mengabarkan kabar baik itu, Yesus mendapatkan orang banyak mendatangi dia. Dan ada orang yang tidak bisa bicara, bisu dan tuli. Dan Yesus lakukan mujizat. Dan pada waktu Yesus melalui Dekapolis, kota-kota itu, orang banyak itu memohon. Orang banyak ya. Orang di Dekapolis akhirnya jadi kenal siapa Yesus. Karena apa? Karena pekabaran Injil orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat ini. Dia beritakan bahwa dia disembuhkan, bukan cuma disembuhkan, dia dibebaskan dari ikatan perbudakan dosa. Iblis menguasai dia. Dan akhirnya banyak orang memohon kepada Yesus, tolong sembuhkan ini. Ada yang tidak bisa bicara, bisu dan tuli. Dan Yesus melakukan mujizat itu. Banyak orang di Dekapolis. Mazmur 7 ayat 31, silakan Kak Kristin. Markus 7 mulai ayat yang ke-31 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ya, sudah cukup sampai situ aja. Sisanya teman-teman boleh baca karena kita fokusnya bukan mujizatnya, tetapi kita melihat banyak orang di Dekapolis itu waktu Yesus masuk ke kota-kota itu banyak orang mengikuti dia. Dampak dari apa? Orang yang kerasukan setan itu. Teman-teman, panggilanmu itu sederhana. Apa itu? Cerita kebaikan Tuhan. Apa saya harus sekolah teologi dulu? Sekali lagi ya, kalau Anda ada berkat, Anda ada waktu, silakan. Tapi kalau tidak, dalam kehidupanmu, bawa kabar baik itu. Gak usah dikarang-karang. Bang Ino selalu bilang, mari jalani keseharian, Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Kalau Roh Kudusnya Anda bilang, kalau saya tidak berdoa pagi, Roh Kudus nggak ada. Bagaimana Anda mau punya pengalaman dengan Roh Kudus? Anda sendiri sudah batasi di pikiranmu. Roh Kudus nggak ada ini, karena saya nggak puasa, karena saya nggak doa. Tadi malam mimpi jorok. Paham kekeliruan kita?
Padahal dia tidak kemana-mana loh. Dia tetap ada di dalam kita. Namanya juga roh. Dan kalau dia dapat SK-nya dari Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa mencabutnya. Mau pendeta kayak apapun bilang, Roh Kudusnya nggak ada. Bilang sama pendeta itu, tak cabut nyawamu. Apa kuasa pendeta itu sampai bilang, aduh Roh Kudus sudah nggak ada dalam dirimu. Nyaelah. Bilang begini, jangan-jangan Roh Kudus nggak ada lagi di Bapak, karena Bapak bisa ngomong begitu. Kan sesama teman yang nggak ada Roh Kudus bisa sadar kan Pak? Nah, orang ini dia sadar dibebaskan dari iblis, dari belenggu iblis. Yesus mau dia jadi penginjil. Gak perlu jadi pengikut dia. Modalnya apa? Sekolah, belajar dengan Rabi Gamaliel kayak Paulus. Enggak. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus, di mana dia merasakan dari keterikatan belenggu, siksaan iblis itu dia dilepaskan. Pengalaman itulah yang dia bawa berulang-ulang di 10 kota itu. Kakinya tidak capek. Bersemangat dia. Akhirnya banyak orang datang kepada Yesus karena berita orang yang kerasukan setan ini. Ceritakan pengalaman kehidupanmu, itu saja. Roh Kudus akan kembangkan itu karena setiap hari kita semua akan punya pengalaman. Pengalaman bagaimana ditolong Tuhan, bagaimana dijauhkan dari bahaya, diluputkan dari godaan, diberikan kekuatan. Makanya ingat tadi yang di Matius 28 ayat 20. Ingatlah, aku bersama-sama dengan kamu setiap hari selama-lamanya. Ingat itu. Kalau Yesus bilang itu ingat, mari kita ingat. Supaya apa? Pengalaman setiap hari bersama dengan dia kita rasakan dan kita kumpulkan itu menjadi file kabar baik yang akan kita sampaikan kepada orang-orang dimanapun kita bertemu dengan mereka yang diizinkan oleh Bapa yang baik. Dimanapun, kapanpun. Kita punya file kabar baik tentang kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus menolong. Bagaimana Roh Kudus mengarahkan kita. Bagaimana dia memberikan kekuatan. Bagaimana penghiburan yang saya diberikan. Di tengah saya dikecewakan oleh banyak orang. Itulah kabar baik. Pertolongan Tuhan. Itu yang kita ceritakan. That's your calling. Itu panggilan kita. Nggak ribet-ribet bro. Nggak ribet-ribet sister. Sekali lagi ya Bang Ino garis bawahi. Kalau Anda punya berkat dan punya waktu dan diberi kesempatan, silakan sekolah. Tapi kalau tidak, kumpulkan semua kebaikan-kebaikan, belas kasihan Tuhan. Tuhan menyayangi. Tadi kita baca macam-macam versi kan. Kita kumpulkan semua kebaikan apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui Roh Kudus. Apa? Hari ini apa? Hari ini apa misalkan? Karena libur, saya tuh kepingin banget begini. Dan hari ini terjadi. Kumpulkan itu. Simpan, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus simpankan di databaseku dong, jangan di cloud. Kalau di cloud nanti dicuri orang. Simpan di dalam batinku Roh Kudus. Dan pada waktu kita berhadapan dengan siapapun yang diizinkan, mungkin dia mulai curhat. Mulai Roh Kudus bilang, oke, engkau akan jadi alat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus mulai angkat. Waktu dia bilang, tahu nggak, waktu temanku itu, waduh dia itu minjem duit sama saya, terus dia nggak kembaliin, malah dia jelek-jelekin saya. Roh Kudus angkat memori kabar baik terhadap dirimu. Pertama terhadap dirimu dia angkat, teng, baru Anda cerita, oh kayak gitu, oh saya juga pernah kok kayak begitu. Ini Roh Kudus bekerja ngangkat memorimu, kabar baik untuk orang ini.
Tapi waktu itu saya sempat sih marah-marah, saya ngomel-ngomel, bahkan saya blok anunya, Instagramnya, WA-nya. Bentar ya, minum dulu. Aduh. Tapi waktu itu saya pikir-pikir, rugi-rugi amat ya. Saya yang kesel-kesel sama dia. Dia happy-happy. Saya periksa status-statusnya. Dia seneng-seneng. Dia jalan-jalan deh. Akhirnya saya berpikir, bodoh sekali saya ya. Nah waktu itu sederhana saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Saya ingat Galatia 2 ayat 20. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan Yesus gimana ini? Engkau kan ada dalam diriku. Bagaimana? Tuhan Yesus tolong saya ya, urus ajalah temanku itu. Maksudnya jangan dibanting-banting Tuhan. Nah semenjak itu saya nggak lagi kesel-kesel sama dia. Karena saya percaya Tuhan Yesus akan mengasihi dia dan memulihkan dan membentuk dia. Kamu juga bisa begitu, sister. Saya pernah alami itu. Tapi susah ya? Ya, memang susah lah. Namanya orang menyakiti kita. Tapi saya percaya loh, pengalaman saya itu ya kurang lebih 3 minggu lah. Saya akhirnya lepas, saya bisa lega. Nah, itu Anda sedang mengabarkan kabar baik. Yang mulai dari mana? Dari dirimu sendiri. Mari ingat, dia nggak pernah meninggalkan kita. Supaya apa? Kita punya kabar-kabar baik episode 1, episode 2, terus sampai episode yang ke 10.000 berapa. Tergantung umurmu. Dan seberapa Anda mau merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidupmu melalui Roh Kudus. Selesai kan? Orang ini kalau kita bilang berjasa. Tapi kan semua untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus kan. Ada satu lagi contoh. Yohanes 4. Perempuan Samaria. Bayangkan ini, baru Yohanes 4 loh. Bayangkan tadi, baru Markus 5 loh. Belum Markus 28 kan. Belum Markus 16 kan. Ayat 15. Tapi orang itu sudah menjalankan penginjilan. Dia sudah merespon panggilannya. Perempuan Samaria. Baru Yohanes 4 loh. Belum Yohanes 21 loh. Tapi dia sudah melakukan penginjilan di kota Sikar. Bagaimana caranya? Dia menerima cintanya Tuhan. Dia menerima kasih dan perhatian Tuhan kepada dirinya. Dan dia seorang yang tidak pantas kehidupannya ditiru. Tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia menerima cintanya Tuhan. Yesus bilang loh, aku ini Mesias loh. Secara tidak langsung. Makanya dia pulang ke kampungnya, ke kotanya, dia teriak. Dia memproklamasikan, menyatakan kabar baik. Oi, ada orang yang tahu kehidupan masa laluku. Mungkinkah dia Mesias? Pada waktu itu, kalau yang dibilang nabi, kalau yang dibilang ya orang-orang yang punya level kerohanian seperti itu, biasanya akan menghakimi perempuan ini. Tetapi Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Itulah belas kasihan Yesus, itulah cintanya menjadikan wanita ini menginjili dan menyatakan Yesus itu Mesias yang mengetahui segala sesuatu. Dia mengabarkannya di kota itu. Akhirnya semua penduduk kota mendatangi Yesus dan minta Yesus tinggal 2 hari. Akhirnya mereka bilang kepada perempuan ini, sekarang kami percaya bukan dari apa yang kamu katakan, karena kami bertemu langsung dengan Yesus. Bukankah itu penginjilan? Sebelum Yesus katakan, jadikan pengikut, jadikan semua bangsa murid. 2 orang ini contoh sudah menjalankan panggilan mereka. As simple as that.
Tell your story life. Ceritakan cerita kehidupanmu dengan konsep pertama, ingat dia tidak pernah meninggalkanmu. Dengan begitu mudah setiap hari Anda akan melihat dia memang ada dan memang dia menolong, memang dia menguatkan, memang dia menghibur, memang dia memberi jalan. Mudah, sangat mudah. Mulai dari ingatlah. Kalau Tuhan bilang ingat, yuk ingat. Jangan terpengaruh dengan medsos, TikTok, IG yang bilang kalau kamu tidak begini Tuhan marah. Kalau kamu tidak begini tuh Anda tidak akan pernah menikmati anugerahnya. Jamin. Bang Ino berani pastikan. Kalau Anda tidak mau mengingat yang Tuhan Yesus bilang ingat, Anda sulit mengenali dia setiap hari lewat situasi, kondisi, orang-orang di sekitarmu. Kalau Tuhan bilang, aku tidak mengingat lagi dosa dan pelanggaranmu, Yeremia 31, mari jangan diingat-ingat, jangan disodor-sodorin sama Tuhan, jangan sok rohani. Kalau Tuhan selepet satu kali, mati bro. Kalau Tuhan itu manusia, kita inget-ingetin terus. Padahal dia bilang, sudah, saya sudah ampuni kamu. Sudah, saya nggak mau ingat lagi itu. Bukan berarti saya tidak tahu, saya tahu. Cuma saya nggak mau ingat lagi. Sudah ya, kita masih ingat. Bro, kamu ingat nggak waktu itu saya begini? Bro, satu kali, sudah ya, sudah. Kalau Tuhan itu manusia, habis kita. Ya, habis. Makanya mulailah bahasa komunikasimu dengan Tuhan. Jangan ngingetin Tuhan tentang dosa kita. Tuhan tahu itu, nggak usah diberitahu. Tapi ingatlah kebaikannya. Ingatlah dia menyayangi, berbelas kasihan, membebaskan kita dari godaan-godaan iblis dan memberi kekuatan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Hai tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh tiap hari. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh tiap hari. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, bekerja di dalam pikiran kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kepastian. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memastikan janji-Mu bagi kami. Engkau akan selalu bersama dengan kami tiap hari. Saat Engkau bersama dengan kami tiap hari Tuhan Yesus, kami tahu Engkau tidak punya niat jahat. Engkau selalu mau kami berhasil setiap hari. Kami percaya dengan firman yang sudah kami pelajari beberapa waktu ini, Engkau akan menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan terlebih menghibur keraguan kami selama ini. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami akan pribadi Yesus kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, mau dengan sabar menangani kami anak-anak kekasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu dimanapun dan kapanpun. Kami percaya cerita kehidupan kami, kabar baik tentang Engkau dalam hidup kami
akan mampu kami bawakan kepada banyak orang. Dan biarlah banyak orang akan menikmati Engkau, Tuhan Yesus, secara pribadi, langsung, tidak lagi melalui kami. Kami percaya itu terjadi. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Kami melanjutkan aktivitas dan kami akan bertemu pada waktu-waktu di depan. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya.